ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita di channel Kuliah Komunikasi Islam. Kita masih membincang tentang komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Kita barusan membahas di channel di episode berikut sebelumnya. Pertama, komunikasi kita dengan Allah lewat media sholat. Setelahnya kita sudah membincang tentang tilawah Al-Quran. Hari ini masih ada media lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berkomunikasi dengannya, yaitu zikir. Pencinta ilmu komunikasi Islam, zikir secara bahasa artinya adalah mengingat sesuatu dengan cara diucapkan dengan lisan atau dihadirkan di dalam hati. Secara bahasa, zikir adalah mengingat sesuatu dengan cara diucapkan dengan lisan atau dihadirkan di hati kita. Nah, itu disebut dengan zikir. Nah, secara istilah, zikir artinya adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan yang dipersepsi oleh hati dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik mempelajari ilmu dan mengajarkannya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu semua bagian umum daripada zikir. Jadi zikir ini sifatnya umum, ya, tapi ada yang khusus, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala di hati kita, dikuatkan dengan lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, zikir adalah salah satu bentuk komunikasi manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menghadirkan hati. Tadi ya, kita mengatakan bahwa ini menghadirkan hati. Menyebutnya dengan lisan, mempelajari dan mengajarkan ajaran-ajaran Allah, mengajak orang lain untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, mencegah orang lain dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua masuk dalam kategori zikir. Jadi sekali lagi kita katakan menghadirkan, ya, komunikasi kita kepada Allah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita sebut dengan lisan kita, kita pelajari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita ajak orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ajak orang untuk meninggalkan larangan Allah. Itu semua adalah zikir. Pencinta ilmu komunikasi Islam, zikir ini memiliki keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Komunikasi ini, media ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada satu buku di hadapan saya ini, salah satu di antara buku rujukan utama selain Al-Azkar Imam Nawawi, ya, ini kitab juga Al-Wabilus Shayyib, ya. Al-Wabilus Shayyib ini salah satu di antara buku yang sangat luar biasa bicarakan tentang zikir. Namanya juga Al-Wabilus Shayyib. Al-Wabil As-Shayyib itu artinya hujan yang turun dengan deras. Hujan yang turun dengan deras. Jadi diumpamakan oleh Ibnul Qayyim, zikir yang diucapkan oleh kita itu kayak hujan deras yang mengguyur hati, ya, kayak hujan deras yang mengguyur hati, yang membuat hati itu selalu fresh,
selalu fresh, tidak dehidrasi. Jadi sumber kehidupan itu adalah air, seolah-olah seperti itu. Jadi zikir ini akan menyirami kita selalu sehingga kita selalu dalam keadaan fresh karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita selalu membangun komunikasi dengan Allah lewat zikir ini, insya Allah Allah akan ingat dengan kita. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan lupakan kita. Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni azkurukum. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Jadi ini salah satu di antara media kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan zikir. Kata Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan ingat kalian. Terutama kita pada saat kita dalam keadaan lapang, nggak ada masalah, itu mengingat Allah harus lebih utama. Rasulullah menyatakan, ta'arraf ilallahi firrokhai ya'rifka fisyiddah. Kenallah, kalian hendaklah mengenal Allah pada saat kalian lapang, nggak ada masalah. Nanti ketika kalian dalam keadaan susah, sulit, Allah akan kenal kalian. Jadi kita kenal sama Allah, kita banyak-banyak ingat sama Allah dalam masa-masa kita tidak ada masalah, lapang, Allah akan ingat kita. Nah, ini menjadi sangat penting media ini untuk kita dawamkan, untuk kita rutinkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, ayat di atas juga diperkuat oleh hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairim minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Nah, ini adalah di antara penguat bahwa ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku tergantung kepada persangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku akan bersamanya jika ia mengingat aku. Aku akan bersamanya jika ia mengingat aku. Nah, di sini, jika dia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Apabila dia mengingatku dalam hatinya, aku akan mengingatnya dalam hatiku. Jika ia mengingatku dalam suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka. Dan jika dia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepak. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Ini hadis luar biasa tentang gambaran betapa keistimewaan orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ana ma'ahu. Ya, aku akan bersama dia, membersamai orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir adalah ketenangan. Zikir adalah ketenangan.
Nah, ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, suasana ketenangan dan kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan ketenangan apapun. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ini diantaranya. Dan insyaallah pencinta ilmu komunikasi Islam, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita kapanpun waktu, sepanjang kita mau dan bersedia untuk berkomunikasi dengannya, ingat dengannya, zikir dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu sama sekali untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita kapanpun kita berada. Dan zikir ini macam-macam, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya. Ada yang mutlak artinya kapan saja, dalam kondisi seperti apa, di mana saja kita boleh membacanya. Dan muqayyad artinya terbatas. Terbatas artinya tertentu, ba'da sholat, atau kita bacanya ketika pagi, kita membacanya ketika petang. Itu semua artinya zikir-zikir yang bersifat muqayyad. Insya Allah nanti kita akan perdalam tentang masalah zikir dan bagaimana efeknya dalam kehidupan kita, dan ini akan menjadi ruang dari pengamalan dan ruang untuk penelitian yang sangat mendalam tentang ilmu komunikasi Islam, yaitu komunikasi manusia dengan Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu di antara orang yang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah senantiasa mengingat kita juga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.